Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang sidang di luar gedung pengadilan. Kolaborasi layanan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Negeri Plehari. Mungkin para pendengar agak asing ya dengan apa yang disebut dengan sidang di luar gedung pengadilan. Kalau yang lebih familiar ketika sidang itu di pengadilan negeri, di kantor pengadilan, ada ruang sidangnya, dan itu menakutkan sekali, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan sidang di luar gedung pengadilan? Berikut penjelasan dari Pak Ketua Pengadilan Negeri Plehari, Pak Ali Sofirin. Silakan, Baik, Pak. Mbak Nelly dan masyarakat pendengar setia Kabupaten Tanah Laut. Pada prinsipnya memang pengadilan itu core business-nya adalah memeriksa dan mengadili sebuah perkara. Perkara itu ada perkara pidana dan perkara perdata. Ya. Kemudian perkara perdata dalam hal ini khususnya adalah perkara perdata gugatan dan permohonan. Perkara permohonan itu terdiri dari permohonan-permohonan yang tentunya yang tidak dilarang ya. Ada ganti nama, ada perubahan nama, keterlambatan akta kematian, permohonan menjadi wali, dan seterusnya. Itu dalam kaitannya yurisdiksi volunter yang akibat hukumnya kepada pemohon, tidak ada sengketa. Nah, kalau ada sengketa, maka titelnya adalah gugatan. Ya, judulnya di gugatan karena ada sengketa di antara para pihak, sengketa tanah, sengketa utang piutang karena akibat perbuatan ingkar janji atau wan bersasi. Nah, kemudian dalam rangka untuk pelayanan masyarakat yang maksimal, baik dari perkara pidana maupun perdata, itu kita bisa melakukan sidang di luar gedung. Dalam perkara pidana kita sinergitas dengan teman-teman Satpol PP, kemudian dengan kepolisian yaitu Polres, sidang tilang, sidang tipiring di tempat, bagaimana kita berkolaborasi menunjuk tempat tertentu, di situ ada operasi, di situ ada hakim, di situ ada polisi, di situ ada jaksanya. Nah, termasuk seringkali dengan rekan-rekan perhubungan tentang operasi kelebihan muatan tonase. Nah, itu bisa juga. Nah, sekarang bagaimana dengan kaitannya dengan Dukcapil? Nah, ini yang menarik nih. Berdasarkan pengamatan hampir kurang lebih 7 bulan, kita bersama dengan kakak saya yang sangat terpelajar, Dr. Ahmad Hairin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, masyarakat-masyarakat kita dalam upaya mengajukan perubahan data kependudukan, baik ganti nama, perubahan nama, maupun mengurus terkait dengan akta kematian, ada keterlambatan. Maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Adminduk, harus dibutuhkan dengan putusan atau penetapan hakim pengadilan negeri. Karena perlu dicek, diperiksa. Betul. Jangan sampai terjadi persoalan di belakang hari. Menghindari tanggung jawab namanya misalkan si A, kemudian jadi si B, supaya dia terhindar. Kan bisa Iya, betul. Kemudian terkait dengan akte kematian, ini berkaitan dengan data kependudukan. Ada lahir, ada cerai, ada kawin, ada meninggal. Ini status kependudukan juga harus jelas, dan ini sangat penting bagi saudaraku semuanya, masyarakat dalam untuk menghitung, mengetahui jumlah penduduk yang lahir, yang meninggal. Nah, ini kan harus dilaporkan. Yang lahir dilaporkan dengan akta kelahiran. Yang meninggal juga dilaporkan. Iya. Ada akte kematian. Nah, keterlambatan untuk mengajukan akte kematian itu juga harus dengan penetapan. Begitu. Nah, kemudian muncul persoalan masyarakat kita dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian ditambah lagi kultur, budaya dari masyarakat pedesaan yang kadang-kadang berpikir kalau mau datang ke kota, ke Dukcapil aja gemeter, ini ngurus ke kantor Dukcapil. Padahal Dukcapil itu sudah luar biasa, sangat ramah front office-nya, apalagi disebut pengadilan. Nah, kemudian mau ganti nama, Pak, kami mau ganti nama. Kemudian mau merubah nama oleh teman-teman di Dukcapil, front office sampaikan itu harus dengan penetapan pengadilan, harus melalui persidangan. Aduh, bingung. Akhirnya tidak jadi. Kebanyakan tidak jadi, takut menyebut pengadilan. Sama dengan halnya produk akte kematian tadi. Iya. Untuk mensikapi hal tersebut, maka kita sering diskusi karena sebelumnya sudah ada hubungan baik dengan inovasi bersama, ada perjanjian kerjasama, ada MOU dengan saudara kami
rekan-rekan di Dukcapil, maka kita tingkatkan. Hmm. Kita cari bagaimana cari solusi ini. Ya. Bagaimana nih masyarakat bisa terlayani dengan baik. Hmm. Maka berangkat sebuah regulasi dari peraturan Mahkamah Agung maupun surat edaran Ketua Mahkamah Agung dan surat edaran dari Dirjen. Ada program pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian di sidang di luar gedung kita komunikasikan. Kita buat inovasi bersama. Oke. Inovasi sinergitas. Ya. Sidang di Dukcapil. Tidak perlu sidang di pengadilan. Oke. Tanpa mengurangi kekhidmatan, tanpa mengurangi keabsahan sah tidaknya persidangan, ini sah dan diatur, ya ada regulasinya. Kita sidang di luar gedung. Berarti di luar gedung maksudnya ada di luar gedung pengadilan. Oke. Makanya artinya bisa di Dukcapil. betul, di mana Dukcapil boleh, di mana pun boleh. Nah, karena kita ada sinergitas kerjasama yang baik selama ini, ketika masyarakat mengajukan permohonan ganti nama, perubahan nama, keterlambatan akte kematian, kemudian oleh front office disampaikan, ya dibantu nanti mengenai data-data di input, kemudian ada fitur aplikasi pelangi yang dibuat rekan-rekan Dukcapil, ditambahkan ada fitur yang bisa diakses, kita bisa mengakses data pemohon tersebut. Kemudian dengan data yang diketahui kita buat, ada kan pendaftaran melalui e-court. Ya, e-court ini adalah pendaftaran secara online. Secara online. Betul. Okay. Nah, kemudian kewajiban petugas kami bagaimana membuat akun supaya dia bisa mendaftar. Dari data yang dibuat oleh saudara kami, adik-adik kami di front office Dukcapil, data kita ambil, kita bisa tahu datanya, buatkan akun, dikirim melalui aplikasi. Kemudian petugas front office bisa menginput, bisa mendaftar karena sudah dibuatkan akun. Nah, setelah itu dengan persyaratan biaya panjar perkara semuanya, biaya panjar perkaranya itu transparan loh. Masyarakat harus tahu. Iya, betul. Itu paling banyak, kurang lebih hampir rata-rata paling banyak itu 130.000 rupiah. Oke, itu paling tinggi ya. Paling tinggi. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa membayar, dibuktikan surat keterangan tidak mampu, SKTM, terus kemudian kartu BPJ, kartu PKH. Ya, PKH. Iya. Kalaupun itu tidak semuanya, tidak ada semuanya nih, dia buat pernyataan diketok oleh ketua pengadilan. Sah. Diterima. Dia dibebaskan dari membayar biaya perkara. Biaya perkaranya ditanggung oleh DIPA Pengadilan Negeri. Jadi itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga pada saatnya sudah ditunjuk hakim kemudian menetapkan hari dan tanggal persidangan, masyarakat melalui petugas front office diberitahu nanti sidangnya tanggal sekian. Dia tidak perlu datang ke pengadilan, datangnya ke Dukcapil. Yang sudah berjalan trial sudah dicoba, hari itu sidang, hari itu penetapan hakim, kan diperiksa saksi, bukti diperiksa, penetapan hakim dikeluarkan, hari itu aktanya dikeluarkan oleh Pak Kepala Dinas. 1 hari selesai semuanya. Dan ada beberapa testimoni dari pemohon yang masuk di dunia media sosial, di medsos, itu kami merasakan masyarakat sangat terlayani. Dan ternyata ini adalah berangkat dari niat yang baik antara Kepala Dinas Dukcapil dan Pengadilan Negeri untuk memaksimalkan pelayanan. Sinergitas bersama, tidak boleh ego sektoral. Misalkan kami ini pengadilan, harus ke kami. Harus di tempat kami sidangnya, gitu ya. Kadang-kadang pula terjadi dari petugas front office atau Pak Kepala Dinas Dukcapil dan jajaran. Kalau tidak ada pertemuan pengadilan, tidak bisa, udah urus sendiri kamu. Ini tidak terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Kepala Dinas Dukcapilnya care, aware, mesra ya Pak ya. Wah, luar biasa. Memperhatikan masyarakatnya, bagaimana semata-mata hanya untuk pelayanan ya, yang terbaik untuk masyarakat. Masyarakat ngerti, dan pada akhirnya produk itu bisa diperoleh dan dipergunakan manfaat bagi masyarakat. Dan bisa dilihat nanti ke depan, ya kami yang sudah kita coba sidang di luar gedung sudah berjalan. Nanti rencananya Pak Dinas Dukcapil memberikan sarana, kita bangun sarana yang menyediakan tempat itu Pak Kepala Dinas. Tempat yang kurang lebih nanti berjangka waktu sebagaimana dengan MOU dan PKS yang kita lakukan ada 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu mudah-mudahan Ketua Pengadilan Negeri yang akan datang yang menggantikan suatu saat kalau kami pindah, itu pun juga sama visinya. Ya. Sehingga masyarakat kalau butuh
ya, produk kaitan dengan penetapan pengadilan yang berujung pada nantinya produk catatan sipil berupa akta, tidak perlu lagi ke pengadilan. Satu pintu. Masuk Dukcapil, bisa sidang, bisa keluar akta, tidak perlu datang ke pengadilan. Saya rasa demikian. Ya, luar biasa. Dan ini benar-benar memberikan kemudahan dan memangkas birokrasi ya bagi masyarakat, dan juga menghapus ketakutanan masyarakat yang berurusan ke pengadilan negeri. Baik, saya ke Pak Hairin. Pak, tadi disampaikan oleh Pak Ali Sabirin bahwa ini memang adalah benar-benar inovasi kita ya, pengadilan negeri dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Disdukcapil. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga ada kesepakatan, ada kerjasama tentang kolaborasi layanan Disdukcapil dengan pengadilan negeri ini? Baik, makasih Mbak Nelly. Pak Ketua PN luar biasa nih Pak Ali Sabir ini. Kita sama-sama kakak dan guru yang luar biasa. Dibimbing terus nih untuk pengadilan-pengadilan di luar sidang ini. Pak Sopian juga nih kebetulan hadir pada hari ini dari pengadilan. Saya bersama Kabid Piak Pak Bambang, pengelola informasi administrasi kependudukan. Jadi begini, di tempat kita itu ada beberapa produk administrasi kependudukan yang memang mewajibkan, mengharuskan adanya putusan pengadilan. Contoh misalnya gitu ya, perubahan elemen data itu sifatnya itu dinamis tuh. Nah, jadi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status itu bisa dilakukan perubahan kalau ada bukti dukungnya di tempat kita. Tapi ketika tidak ada data dukung, dia harus putusan pengadilan. Mbak Nelly misalnya mau mengganti nama gitu, mau mengganti nama dari Nelly menjadi Nila misalnya seperti ya, bukan nama ikan ya, bukan nama ikan ya. Tidak ada data dukungnya, itu harus dengan putusan pengadilan. Tapi kalau ada data dukungnya, misalnya akta kelahirannya ternyata beda dengan ijazah misalnya seperti itu. Namun dirubah menyesuaikan, itu harus dengan putusan pengadilan. Kemudian ada elemen data kependudukan yang sudah sama dengan dokumen lainnya tetapi mau dilakukan perubahan. Contoh mulai dari akta kelahiran sampai ijazah, paspor sudah sama. Tetapi dia mau merubah. Nah, dia mau merubah tadi, Nelly menjadi Nila tadi. Jadi itu kan nanti akhirnya berakibat merubah semua tuh. Tetapi dengan putusan pengadilan kita rubah satu saja. Yang lain nanti surat keterangan aja. Oh, ini loh sudah berubah semua anunya. Kemudian ada lagi data kependudukan yang berbeda, tapi disamakan. Tadi. Maksudnya? Tadi di akta kelahiran namanya Nelly, di ijazah namanya Agus, macam-macam, mau disamakan semua. Artinya mau ini harus disamakan nih karena berbeda-beda nih. Bisa Pak? Bisa disamakan tentu dengan putusan pengadilan juga. Ini contoh nama aja. Kemudian ada contoh lagi, orang meninggal, akta kematian yang tidak diketahui. Jadi misalnya orang naik gunung gitu, habis itu hilang, nah tidak diketahui nih, meninggalkah, tidakkah? Jadi ketika misalnya orang memerlukan, ini katakanlah misalnya ada orang suami istri itu, suaminya naik gunung itu, hilang, istrinya sudah tidak mengetahui keberadaannya. Dalam jangka waktu tertentu? Ya, kemudian dia misalnya katakan ingin kawin gitu seperti itu ya. Nah, lalu dia, sudah suami saya kita anggap meninggal seperti itu. Itu juga kalau tidak diketahui harus dengan putusan pengadilan. Termasuk nanti mengembalikannya. Kalau dia mau dikembalikan, ternyata muncul nih. Nah, ini kan kita sudah banyak nih ya. Kawan-kawan bilang yang bisa mematikan dan menghidupkan manusia ini cuma Dukcapil aja katanya. Sama Tuhan nih yang Maha Esa yang bisa nih. Betul. Ketika hilang gitulah dinyatakan meninggal, tapi tiba-tiba muncul lagi. Nah, waktu kita putuskan atau kita keluarkan akta kematian, orangnya tidak ada, tapi tiba-tiba muncul, terpaksa harus kita bikinkan lagi, hidup lagi gitu. Nah, makanya tadi ada anekdot kawan-kawan, kita kalau tidak salah ada 6 atau 7 sudah nih menghidupkan orang mati nih. Ternyata terjadi ya Pak ya. Ini ya Pak, ini walaupun anekdot tapi terjadi ini.
Betul. Anekdotanya seperti itu. Tapi betul ini kita secara administrasi memang orangnya meninggal, tapi anunya ternyata orangnya ada seperti itu. Nah, bukan reinkarnasi kan ya? jadi Pak Ketua, Pak Sofian, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, pendengar sekalian, hal-hal yang memerlukan putusan pengadilan itu selama ini kan kita memberikan surat pengantar. Oke. Kita berikan surat pengantar, nanti pengadilan yang proses sidang dan sebagainya sampai keluar putusan. Dasar putusan itulah kita merubah tadi. Jadi ketika sudah ada artinya yang bergerak itu adalah si pemohon. Si pemohon, ya, semua pemohon dari kita mengantar saja di sidang di pengadilan, kemudian keluar putusannya, baru berani kita merubah data-data tadi, elemen-elemen kependudukan tadi. Data. Nah ini kan di masyarakat ternyata tidak tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, ada yang terus terang, ada yang takut. Ada juga yang berhadapan dengan meja hijau masalahnya. Iya, betul sekali. Siapapun kalau ketika dibilang meja hijau rasanya lain sudah itu. Teman-teman Pak, untuk ngantar surat aja ke pengadilan tuh takut. Ini petunjulan siapa yang ngantar, siapa yang ngantar gitu kan. Tapi sekarang udah lagi Pak Ketua sudah pasang badan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan di pengadilan lagi. Betul, oke. Nah ini selain dari ketakutan atau perasaan seperti itu ya, walaupun tidak atau itu image aja seperti itu ya. Ada lagi yang tempat kita tuh, Pak ini berapa sih biayanya? Nah, kadang-kadang mereka tanya seperti itu juga. Ada yang mau maju, mundur. Nah, sekarang itu oleh Pak Ketua Pengadilan, kawan-kawan di pengadilan sudah dibuka habis. Kalau masyarakat benar-benar tahu begitu. Jadi ketika mereka melakukan perkara itu, mereka sudah pasti sudah ada persiapan gitu Pak ya. Ya, karena memang untuk sidang pengadilan ini kan ada saksi ya Pak Ketua ya. Ada perlu membawa saksi, surat. Nah, keterangan dan sebagainya, termasuk KK, KTP segalanya. Ketika mau merubah tadi, merubah dari apa ke mana? Dari apa ke apa gitu seperti itu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan di masyarakat. Oh, masyarakat sekarang tidak lagi susah seperti yang sebelumnya. Sidang di tempat kita bawa ini, biayanya sekian, sidangnya hari selesai hari itu juga. Keluar dokumen perubahannya hari itu juga. Nah, jadi inovasi yang disampaikan atau diinisiasi oleh Pak Ketua bersama kawan-kawan di pengadilan ini memang sangat membantu masyarakat. Kita sebagai instansi yang melayani publik ini, melayani masyarakat ini juga ikut terbantu. Tidak ada lagi pertanyaan kepada kita yang ketakutan lah, inilah, itulah, biaya dan sebagainya, karena semuanya sudah terbuka dengan jelas lah, masyarakat sudah mengetahui, dan kita informasikan ke masyarakat sampai ke tingkat paling bawah, ke kecamatan, ke desa itu. Jangan lagi takut ketika Disduk Capil meminta ini harus ada putusan pengadilan. Jadi aturan kita jalankan, putusan pengadilan tetap kita minta, tetapi prosesnya tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat, tidak lagi menyulitkan bagi masyarakat, tidak lagi membebani atau menimbulkan image yang agak susah di masyarakat itu. Ya, artinya birokrasinya dipangkas, tetapi tetap prosedurnya tetap syarat ketentuan masih tetap berlaku. Jadi kita tidak merubah itu, cuma prosedurnya, prosesnya yang kita Pak Ketua ini membuat sedemikian rupa sehingga bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih murah bagi masyarakat, dan ini memang tujuan dari instansi pelayanan publik seperti itu. Oke, baik, luar biasa ternyata. Dan inovasi ini Pak Airin sudah berapa lama kita jalankan di Kabupaten Tanah Laut? Pak Ketua, ini kita sudah sidang pertama kali sudah Pak ya. Jadi uji coba itu sudah kemarin tanggal 7 ya. Tanggal 7 kemarin sudah kita uji cobakan. Pak Ketua bersama kawan-kawan di PN ini sudah mengevaluasi terus nih. Ada kurang lebihnya kita benahi terus. Kalau memang tempat, kemudian perlengkapan, kemudian administrasi dan sebagainya, kita terus minta kawal pengadilan sehingga ketika itu sudah settle, ketika itu sudah dianggap sesuai dengan standar pengadilan, mudah-mudahan kita launching Pak Ketua ya. Kita launching ini. Jadi kalau sudah berapa lama launching uji cobanya sudah, mudah-mudahan kesepakatan segera Pak ya kita tuangkan di dalam secara resmi gitu, di dalam nota kesepakatan yang kita tangani bersama seperti itu. Dan Mbak Nelly menyambung apa yang disampaikan kakak saya nih, Kepala Dinas. Baik, silakan Pak. Harapannya ini tidak berhenti pada saat trial uji coba, ini berlanjut. Dan siapapun KPN-nya, siapapun kadisnya, siapapun hakimnya, ini menjadi keberlanjutan. Karena inilah tujuannya yang terbaik buat masyarakat.
masyarakat layani dengan baik, dan kemudian menambahkan sedikit lagi, kenapa sih harus sudah dengan penetapan? Harus diperiksa dulu. Jangan sampai ini pura-pura disalahgunakan. Tadi ada orang yang meninggal atau tidak diketahui secara pasti meninggalnya. Ini kan berkaitan hak keperdataan, ada harta warisan dan sebagainya. Kadang-kadang orang bisa saja memanfaatkan itu, tapi dengan pemeriksaan oleh hakim dibuat sedemikian rupa menyatakan orang tidak hadir, orang hilang, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dengan dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Tentu ini untuk menghindari hal-hal yang penyalahgunaan yang bisa saja dilakukan oleh orang lain, orang-orang tertentu. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf, bukan riya, bukan pamer. Sesuatu hal yang baik tentu patut kita lakukan dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ini sebuah inovasi, ini baru pertama kali di Indonesia. Luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini berjalan. Kenapa dikatakan? Mungkin yang sudah di luar gedung banyak pengadilan atau dengan Dukcapil. Tetapi bagaimana proses yang dilakukan? Hari itu sidang, hari itu selesai dengan penetapan hakim, hari itu selesai dengan akta yang dibutuhkan menjadi produk Dukcapil tersebut bisa dilakukan. Dan masyarakat atau pemohon dalam pendaftaran perkara, dia dibantu oleh front office. Jadi masyarakat tidak repot-repot lagi. Iya. Ini yang luar biasanya. Kadang keinginan instansi tertentu atau pengadilan dengan instansi lain belum tentu bergayung bersambut. Ini sama-sama karena keduanya merasakan bahwa melayani masyarakat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk masyarakat begitu. Makanya itu jarang kan bisa ada ada kesepakatan yang luar biasa, apalagi dengan SKPD yang taruhlah ibaratnya berbeda jauh begitu ya, seperti itu. Ini kan adalah satu hal yang luar biasa. Bisa bersepakat gitu ya bersepakat dalam kebaikan maksudnya ya, bersepakat untuk dapat menciptakan inovasi ini semata-mata untuk mempermudah kepentingan masyarakat. Betul. Dan yang tidak kalah penting tadi, bagi masyarakat yang membutuhkan dan ternyata tidak mampu mengeluarkan biaya, maka itu dilakukan secara prodeo, pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu yang masyarakat harus tahu dan bisa melakukannya, bisa mengajukan permohonan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudaraku pendengar setia, masyarakat Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat di daerah lain, apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Iya, dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya oleh seluruh masyarakat. Boleh dong saya ke Pak Sekretaris ya? Pak Hakim. Pak Hakim. Iya, Pak Sofyan ini ya ikuti. Oke, Pak. Bersama-sama kita juga hadir Pak Hakim, Pak Sofyan dari Pengadilan Negeri Plehari. Boleh dong Pak, bagaimana proses pengadilan, kan dipimpin hakim biasanya ya kalau sidang ini. Bagaimana dengan sidang di luar pengadilan ini? Apakah model rasanya sama, gregetnya sama begitu, atau ada prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh hakim atau yang dikuasai oleh hakim untuk melakukan sidang di luar pengadilan? Terima kasih Bunda Nelly. Siap. Kita ketemu lagi Bunda Nelly. Betul sekali. Kurang lebih sebenarnya sama saja Bunda Nelly. Memang ketika kita melakukan sidang di luar gedung, itu prosedurnya akan sama saja dengan ketika kita melaksanakan sidang di dalam gedung. Cuma bedanya memang ketika kita sidang di luar gedung tentu komitmen kita akan lebih tinggi. Dalam artian kita butuh percepatan proses persidangannya, terus kemudian kita butuh proses percepatan untuk pembuatan penetapannya. Karena biasanya ketika kita sidang hari itu, belum tentu produk penetapannya bisa keluar hari itu. Ketika kita melaksanakan sidang di dalam gedung pengadilan. Tapi ketika sudah dibalut dengan kolaborasi dan integrasi, tentu harus ada komitmen juga dari seluruh stakeholdernya. Stakeholder dari Dukcapil juga harus ada komitmen dan juga harus ada percepatan, begitupun dengan stakeholder atau orang-orang yang berperan di Pengadilan Negeri Plehari. Dalam hal ini juga hakimnya. Jadi hari itu memang komitmennya kita periksa hari itu juga langsung keluar penetapannya, sehingga produk dari Dukcapilnya juga bisa keluar pada hari itu juga. Kemarin kebetulan di tanggal 7 sebagaimana tadi Pak Kadi sampaikan, kita sudah uji coba untuk 3 perkara. Satu perkara dia merubah namanya, kemudian satu perkara dia
memperbaiki dokumen kependudukannya. Dan yang ketiga perkaranya adalah mengenai pencatatan akta kematian yang terlambat. Itu alhamdulillah kemarin kita laksanakan selama kurang lebih 1 jam ya Pak Kadis ya. 1 jam dari mulai kita melakukan proses persidangan, terus kemudian pembuktian, langsung keluar juga penetapannya, dan kemudian langsung keluar juga dokumen kependudukannya. Karena itu juga sebenarnya didasari bahwa ketika hakim itu menerima perkara, dia punya waktu yang cukup sebenarnya untuk menentukan dan mempelajari berkas perkara itu, termasuk juga untuk membuat penetapannya. Jadi itulah yang kemudian kami lakukan secara ajak pada persidangan yang kemarin, begitu Bunda. Dalam waktu 1 jam? Dalam waktu 1 jam, meskipun sebenarnya penetapannya sudah kita siapkan terlebih dahulu. Jadi penetapannya kita siapkan, terus kita periksa apakah sesuai atau tidak sesuai dengan penetapan yang sudah kita buat. Jadi proses pembuktiannya tetap kita laksanakan secara benar, secara hikmat, secara prosedural, tapi tidak juga mengurangi komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Berarti pemohon kita hadir dengan saksinya dan persyaratan-persyaratan lainnya. Iya, tetap hadir di persidangan. Oke, baik. Kita ada suara pendengar. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arma? Alhamdulillah, pokoknya kalau sudah kayak gini ya, apalagi suara topso atau doleng lah. Oke. Baik. Tapi suaranya putus-putus ya, Bun? Iya, putus-putus. Kenapa? Ibu Arma berada di area mana nih? Di area Bati-Bati, tapi di luar. Oh, betul sekali. Iya. Di Bati-Bati ada daerah-daerah yang agak blank sinyal. Ya, baik. Masih bisa didengar suara Bu Arma. Silakan. Ini maksudnya nih masalahnya apa ya, Bun? Masalahnya nih apa ya, di pengadilan gitu ya? Ya. Mungkin pertanyaannya gimana ya? Ini kita minta anak gitu kan, Bunda. Oke, minta anak. Oke. Terus orang tuh ngasih, tapi kan sudah hitam di atas putih lah dari orang tua atau orang tua yang meminta tadi dikasih. Apakah itu kita bisa untuk sidang waktu kita mengasihkan akta gitu? Apa bisa dibikin akta, terus kita apakah yang meminta harus sidang juga itu ya? Oke. Nah, ini kan ada nih pengalamannya, ada yang bukan pengalaman lagi, memang ada. Iya. Dialami sendiri begitu ya Bu ya. Oke, baik. Yang baru-baru ini tadi bilang kan kamu sudah ada hitam di atas putih enggak? Kalau orang ngasih. Oke. Iya. Ini memang sudah ada. Apakah ini harus kita membawakan, nggak mau bikinkan akta? Iya. Dapat dimengerti. Oke. Jadi apakah harus disidang gitu? Oke, baik. Dapat dimengerti. Baik. Ya. Udah kayak gitu aja, Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bu Arma. Semuanya yang ada di Amin. Iya, amin. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga memang sering terjadi, Pak. Ini berkaitan dengan sidang ini tadi administrasi kependudukan. Kasusnya ada orang minta anak, ada hitam di atas putih. Biasanya seperti itu. Memang hitam di atas putih ini mungkin kayak surat perjanjian begitu. Cuman hanya antara kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak. Lalu, apakah dengan hitam di atas putih tersebut bisa diterbitkan akta kelahiran atau bisa dimasukkan ke dalam kartu keluarga? Apakah ini harus sidang atau bagaimana? Baik, terima kasih Bunda Nelly. Tapi bukan Bunda Nila loh ya. Bunda Nelly. Tadi apa disampaikan oleh saudara kami, masyarakat yang ada di Bati-Bati. Perlu diketahui oleh masyarakat dan pendengar semuanya, bahwa terkait dengan adopsi, ini kan mau mengangkat anak kan? Nah, pengangkatan anak, satu hal yang harus masyarakat pahami. Ketika pengangkatan anak itu diajukan ke pengadilan negeri, maka akibat hukumnya anak ini bisa mewaris. Persyaratannya apa? Orang tua yang mengangkat atau pemohon itu berdasarkan ketentuan ya, peraturan pemerintah nomor 54/2001, kalau nggak salah ingat itu ya. Itu ada persyaratan. Dia mampu secara ekonomi, dia berusia tidak lebih dari 55 tahun, sehat fisiknya, ya, diberikan surat keterangan sehat, ada persetujuan, ada pengantar dari dinas sosial dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu terpenuhi mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.
Identitas anak kan lengkap. Anak harus sudah punya akte kelahiran terlebih dahulu. Yang akan diangkat harus punya akte kelahiran terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya tidak hilang asal-usul anak. Lalu bagaimana terhadap anak yang belum ada akte kelahirannya? Dia nemu di pinggir jalan. Atau misalnya anak yang dibuang. Iya. Ya, ini harus melalui dinas sosial. Ya, nanti mekanismenya itu. Pada prinsipnya, ketika itu sudah terpenuhi, ada persetujuan dari orang tua kandung, atau orang tua kandung itu biasanya kadang hanya ibunya saja, bapaknya tidak diketahui, biasanya begitu kan. Yang tadi disebutkan hitam di atas putih tadi. Ada persetujuan, kemudian diajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan adalah pengangkatan anak atau adopsi. Nah, nanti apabila dikabulkan permohonan itu, ada penetapan. Mengabulkan permohonan pemohon, ya. Kemudian menyatakan bahwa adalah orang tua angkat dari anak yang bernama dan seterusnya. Sehingga nanti produk aktenya dari Dukcapil akan dicatat dalam catatan pinggir bahwa pemohon adalah orang tua angkat. Dan secara hukum perdata, maka anak ini bisa mewaris kalau penetapannya dari pengadilan negeri. Nah, sekarang kaitannya dengan apakah ada penetapan selain dari pengadilan negeri? Ada dari pengadilan agama. Yang Muslim, yang Islam, kalau di pengadilan negeri Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, Nasrani, boleh semua. Tetapi perlu disadari haknya anak yang diangkat itu seperti sama dengan anak kandung, bisa mewaris dan menjadi ahli waris. Kalau dari pengadilan agama tidak mengenal nasab, maka anak ini tidak bisa mewaris. Nah, tinggal pilihan mana yang mau diambil atau mana yang akan dilakukan oleh masyarakat kita dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak. Oke, baik. Pak Hirin, ini tadi masih berkaitan dengan pertanyaannya Bu Armah tadi. Semisal misalnya ketika kita meminta anak, kemudian dipelihara tanpa ada sidang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, apakah ini dapat dimasukkan di dalam kartu keluarga si orang tua angkat, Pak? Saya nyambung sedikit ya. Siap. Begitu ditetapkan oleh pengadilan, sah sudah seperti itu, langsung kita bikinkan akta pengangkatan anak. Jadi akta pengangkatan anak itu ada di tempat kita. Tapi dasarnya adalah putusan atau penetapannya Pak, ya, penetapan dari pengadilan. Kalau itu tidak ada, gimana kita mencatatnya? Dasarnya apa? Kita ini kan mencatatkan gitu loh, bukan mengada-ada. Pian bapanderan dia, tolong tidak seperti itu. Betul. Begitu ada dasarnya, begitu ada alas hukumnya, alas anunya, langsung kita catatkan. Nah, jadi seperti itu. Silakan masukkan ke dalam ke dalam kartu keluarga sebagainya setelah memang ada akta penetapan pengadilan, kemudian ada akta pengangkatan anaknya. Kira-kira seperti itu, Bu Armah. Jadi secara garis besar ya, Bu Armah, memang harus dilakukan sidang, sehingga ada penetapan ya, dan kemudian baru dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga sebagai akta pengangkatan anak. Diterbitkan akta pengangkatan anak. Diterbitkan dimasukkan di dalam kartu keluarga orang tua angkat, seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi memang harus harus dilakukan persidangan. Baik, di suara pendengar yang berikutnya ada rekan Usman di Plehari. Ya, nanya aja Pak. Tadinya kita dengar dalam rangka mangkas birokrasi. Apakah setelah segala penetapan dan keputusan oleh pengadilan akan otomatis berubah di Dukcapil datanya melalui sistem setelah ada kolaborasi dengan dua pihak ini? Terima kasih. Silahkan. Ya, Pak Usman ya, Pak Usman. Betul, kita ini kan ada SIAK itu sistem informasi administrasi kependudukan, dan ini terpusat di Kemendagri sana. Begitu data-data di sini berubah, itu sampai ke sananya berubah. Nah, jadi langsung berubah semua tuh anunya. Andai memang terjadi perubahan-perubahan lagi, nanti seperti itu lagi. Jadi ini juga dalam rangka jangan sampai terlalu mudah merubah-rubah gitulah. Saya hari ini nama A, besok B, besok hendak Iwan, besok hendak Setiawan, gitu kan ya. Nah, kalau yang seperti itu, kita boleh merubah itu kalau memang ada data dukungnya, ada dasarnya, itu sekali aja. Misalnya
Bu Nelly tadi mau merubah menjadi nilai sekali aja. Ada ketentuan itu ya, Pak ya? Ketika mau kembali ke Nelly lagi atau merubah ke lain lagi, itu harus putusan pengadilan. Oh. Tapi dengan dengan dasar-dasar tadi ya, dengan ada apa bukti-bukti pendukung tadi. Tapi kalau tidak ada bukti pendukungnya tetap ke pengadilan seperti itu. Oh, artinya ketika kita hendak merubah nama satu kali dibenarkan tanpa sidang pengadilan. Dengan data-data data dukung yang data yang telah ditentukan. Nah, untuk berikutnya harus ke sidang pengadilan. Supaya jangan mudah ini ya, hari ini A, besok B. Iya, dan itu akan mengacaukan data kependudukan ya, Pak. Karena data kita sudah terpusat sekarang. Betul. Sudah sampai ke Kemendagri. Oke. Artinya Pak Usman, setelah adanya keputusan dari kolaborasi program ini, nah data kita akan otomatis ya Pak ya. Secara keseluruhan ya akan berubah. Baik. Sedikit menambahkan Bunda Nelly. Baik, silahkan Pak. Jadi sebenarnya kalau secara undang-undang Adminduk, ketika penetapan keluar itu yang bersangkutan punya waktu 30 hari untuk melaporkan penetapan itu ke Dinas Dukcapil untuk kemudian dilakukan perubahannya. Nah, itulah yang kemudian kami pangkas, Ibu. Oh. Jadi tidak bahkan tidak 1 hari Pak Ketua, hanya beberapa detik saja mungkin itu bisa langsung berubah. Itulah yang kemudian juga ikut kami pangkas proses di situnya. Iya. Sehingga bagi mereka yang memang ada keperluan yang mendesak ya untuk memakai administrasi kependudukan yang baru dirubah itu bisa dengan segera dapat begitu ya. Tidak menunggu harus 30 hari 1 bulan. Ya, betul. Oke, baik. Seperti itu Pak Usman, dapat dipahami mungkin ya. Baik. Ya, saya ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Ini tadi luar biasa ya dalam pembuatan program ini benar-benar memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun tetap kita berpedoman dan mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam waktu yang singkat persidangan itu. Bagaimana kita dapat memeriksa, menganalisa persyaratan-persyaratan dari pemohon kita untuk misalnya seperti berubah nama, kemudian akta kelahiran terlambat tadi dan lain sebagainya, Pak Bambang. Iya, terima kasih Bu. Pada intinya mungkin kita ini adalah perpanjangan tangan dari pengadilan, Bu. Nah, jadi ketika memang seseorang itu memang harus ada penetapan pengadilan, nah nanti petugas kita dia akan memeriksa kelengkapannya, kemudian kalau misalnya ada yang kurang dilengkapi dulu. Setelah benar-benar lengkap, baru itu nanti dimasukkan ke suatu aplikasi, nanti secara otomatis nanti akan sampai di pengadilan. Nanti pengadilan tinggal verifikasi aja. Ketika misalnya sudah lengkap diverifikasi oleh pengadilan, nanti baru teman kita di pengadilan dia akan membuatkan user e-code tadi. Nah, setelah user e-code terbit, nanti kemudian dibantu lagi oleh petugas front office untuk mendaftarkan kembali, memasukkan berkas-berkas permohonannya, seperti itu. Nah, ketika sudah lengkap, nanti baru ada jadwal dari pengadilan. Setelah keluar jadwal, baru yang bersangkutan secara otomatis juga dipanggil by system biasanya, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu ini persiapan untuk persyaratan itu kurang lebih mungkin berapa lama Pak Bambang? Persiapan persyaratan, pemeriksaan dan lain sebagainya sehingga adanya penetapan hari sidang. Kita memang sudah ada SOP-nya, Bu. Setiap pemohon itu biasanya untuk di front office itu SOP-nya adalah 15 menit. Jadi dalam waktu 15 menit biasanya itu kawan-kawan malah kurang dari 15 menit itu biasanya sudah selesai untuk memeriksa. Ya, seperti itu. Karena kan lainan yang masuk di tempat kita banyak kan ya. Nah, biasanya SOP di front office itu adalah 15 menit. Jadi biasanya malah kurang dari 15 menit itu teman-teman sudah selesai untuk memverifikasi. Seperti itu. Asalkan ibaratnya tulisannya jelas begitu ya. Nah, ada kasus ini yang seperti tadi hitam di atas putih, tapi tulisannya tulisan tangan, Pak. Pihak instansi sulit sekali menerjemahkan tulisan tangannya. Nah, itu memerlukan waktu yang lama. Apakah juga dalam kondisi luar biasa yang seperti ini begitu kita akan melakukan pemeriksaan di dalam kantor atau mungkin ada melakukan cek and recheck ke lapangan maksud saya? Yang bersangkutan itu kan datang ke Dukcapil. Nah, artinya misalnya ada kurang jelas, tulisannya kurang jelas, kita bisa langsung
tanyakan ke yang bersangkutan karena berhadapan langsung seperti itu. Berhadapan langsung, oh ini kurang apa, ini tulisannya kurang jelas, nah seperti itu. Jadi nanti tinggal dikonfirmasi aja ke yang bersangkutan karena dia tatap muka langsung ke yang bersangkutan. Oke, kalau misalnya itu tadi hitam di atas putihnya tulisan dari orang tua kandung dari anak yang diberikan tadi, itu berarti orang tua kandungnya yang dipanggil begitu ya untuk mengkonfirmasi apa gerang yang pian tulis nih di sini begitu. Biasanya kan si pemohonnya Bu yang datang ke Dukcapil. Si pemohonnya, nah. Si pemohon berarti orang tua angkat dong? Si pemohonnya iya. Iya. Oke. Jadi begini, kita di pelayanan Dukcapil itu kan sudah menginformasikan kepada masyarakat sampai ke bawah ke desa-desa itu, bahwa ketika mengurus katakanlah misalnya adopsi anak gitu, ini loh syaratnya ini. Termasuk misalnya salah satunya di bawah itu mungkin putusan pengadilan. Nah, kita juga menyiapkan pom-pom gitu ya, Pak Ana ya. Jadi pom-pom itu kita bikin semudah mungkin, sesimpel mungkin lah untuk mereka bisa isi aja gitu. Andai di dalam tulisan-tulisan, termasuk pengadilan juga ada pom-pomnya gitu Pak ya. Andai memang tulisannya tulisan dokter apa gitu ya yang tidak karuan, masih bisa kita dokter insinyur itu ya. Masih bisa kita tanyakan ketika mereka menyampaikan. Oh ini apa sih? Ini apa sih? Tapi pomnya memang sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga kira-kira kita itu lebih mudah lah untuk membacanya itu. Bagi kita dulu. Tentu andai memang ada kesulitan lagi, nanti kita minta konfirmasinya dari yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu ya. Karena biasanya ini Pak yang lebih banyak terjadi di masyarakat kita. Jujur, masih banyak masyarakat kita yang mengadopsi anak tetapi belum ada penetapan. Nah, inilah Bunda Nelly. Nah, maksudnya tadi kan satu hal, semuanya itu kan untuk kepentingan terbaik anak. Betul. Dan anak harus punya identitas anak. Terlebih bagi saudara-saudara kita yang mengampu atau kemudian mengangkat anak, ini kan harus ada data, kejelasan, makanya harus ada pemeriksaan di pengadilan. Nah itu dia. Tujuannya apa saudara mengangkat anak? Nah itu semuanya akan terkuak menjadi fakta yang tentu tujuan pengangkatan anak itu harus untuk kepentingan terbaik bagi anak, tidak lain dan tidak bukan. Itu kan jadi pertimbangan hakim. Kalau di pengadilan negeri berhak mewaris, kalau di pengadilan agama tidak mewaris. Itu menjadi pilihan. Kalau di pengadilan agama kan saudara-saudara kita yang Islam, pengangkatan anak karena kompetensi absolut kewenangan mengadili di pengadilan agama. Tetapi kalau di pengadilan negeri semua agama bisa. Tetapi dengan akibat hukum apa? Anak yang diangkat berhak mewaris sama seperti anak kandung. Dan kami sampaikan kepada Bunda Neni dan masyarakat pendengar setia, untuk Dukcapil ini saya sempat telepon kemarin guyonan, Mas Herin, baru kali ini Dukcapil punya ruang sidang sendiri. Jadi Dukcapil punya pengadilan di dalamnya. Luar biasa, nah, alhamdulillah. Bukan masalah apa ini, karena kami guyonan. Guyonannya untuk menyemangati. Betul. Untuk masyarakat, dan masyarakat bisa melihat ketika di Provinsi di sebelah kanan yang akan disusun atau dibuat sedemikian rupa menjadi ruang sidang di luar gedung pengadilan. Supaya tidak Pak Ketua, supaya orang masyarakat tidak takut lagi tuh. Dukcapil aja tuh sidangnya. Betul sekali. Tapi tetap Pak Hakimnya pakaian. Ya pasti. Tapi muka tidak seram lagi gitu. Tidak seram. Berarti ketika datang dari pengadilan menuju ke Dukcapil gitu ya, sudah banyak dimanis-manisin gitu ya. Tapi memang manis Mbak Nelly. Cuma dimanis-manisin. Karena kan masyarakat kita lewat depan kantor aja. Makanya itu. Apalagi masuk. Betul. Tapi merubah image ya. masyarakat. Layanilah seperti engkau dilayani. Oke. Ini kita juga menggarisbawahin ya untuk masyarakat kita yang masih memiliki pengangkatan anak namun belum dilakukan sidang pengadilan, maka segeralah untuk menetapkan, karena nanti akan berakibat hukum di kemudian hari begitu ya Pak ya. Ya, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Arma tadi, yang hitam di atas putih, mereka itu banyak sekali Pak pegangannya hitam di atas putih itu. Nah, jadi karena ada hitam di atas putih tidak perlu penetapan pengadilan. Ini kesepakatan kita bersama aja begitu. Satu hal lagi yang penting, 1 menit mungkin. Jangan sampai mengangkat anak
tanpa ada penetapan, apalagi dibuat seperti anak kandung. Nah, itu dia. Ini menjadi persoalan. Betul. Satu, anak itu hilang asal usulnya, tidak diketahui. Kemudian yang kedua, kalau anak itu perempuan pada saat menikah, siapa yang menjadi walinya kalau gitu? Padahal yang menjadi wali sebagaimana akte kelahiran oleh petugas pencatat nikah adalah orang tuanya. Padahal orang tuanya bukan orang tua kandung, berarti kan tidak sah. Secara hukum agama, bagaimana siapa yang bertanggung jawab? Lalu kemudian persoalan muncul kembali. Data-data ini berkaitan ada persoalan pidananya. Siapa yang menggelapkan asal-usul diancam pidana penjara. Dan Dukcapil tidak bisa dipersalahkan. Dukcapil hanya instansi mencatat berdasarkan permohonan pemohon. Kalau pemohon menyatakan dirinya orang tua kandung, kan Dukcapil tidak bisa melakukan pemeriksaan kebenaran material. Benar enggak nih orang tua kandungnya atau tidak? Hanya berdasarkan bukti-bukti persyaratan terpenuhi ya sudah dikeluarkan. Ini yang muncul di masyarakat banyak sekali, anak angkat dibuat akte kelahirannya sebagai anak kandung. Betul. Ketika orang tua angkat tadi meninggal dunia, ribut warisan. Nah, itu dia. Antara anak kandung dengan anak angkat, saya juga anak kandung. Mana buktinya? Ini akte kelahirannya. Ini. Oke, baik. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh seluruh para pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan di mana saja suara dan siaran kami pagi ini bisa dinikmati. Ya, ini menjadi pembuka wawasan bagi kita ya untuk tidak menyimpangi dari aturan yang sudah berlaku, sehingga sidang pengadilan dalam hal pengangkatan anak itu mutlak, Pak ya. Mutlak harus dilakukan. Kalau pengangkatan anak atau adopsi ya. harus dengan penetapan. Tapi kalau tidak melarang juga masyarakat mau mengangkat anak, memelihara anak, mau disekolahkan sebagai orang tua, apalah dalam bentuk orang tua asuh dan sebagainya, monggo silakan. Tapi kalau mengangkat anak dalam hal terkait dengan mau mewaris atau menjadi data yang pasti di Dukcapil harus dengan penetapan pengadilan. Oke, artinya ketika dilakukan penetapan pengadilan, hak dan kewajiban anak itu jelas. Tapi ketika dia hanya dianggaplah di hitam di atas putih dengan dua belah pihak tadi, hak dan kewajibannya tidak jelas. Betul. Dan tidak ada, aktanya itu tidak ada. Iya, betul. Oke, artinya tidak jelas kependudukannya. Saya satu lagi Pak, soal ganti nama. Dalam hal apa ini orang bisa ganti nama? Karena begini, nama ini kan memang apalah artinya sebuah nama begitu katanya ya. Oh, ada. Iya, ada nama artinya sebuah nama. Tetapi ternyata ya untuk administrasi kependudukan nama ini sangat-sangat penting. Nah, dalam hal apa orang bisa berganti nama? Karena ini nanti akan merubah data-data yang lainnya juga. Bu Nelly. Siap. Apalah arti sebuah nama ini kan iya. Penting sekali karena nama ini juga merupakan doa katanya. Betul. Tadi Pak Ketua kita ngobrol-ngobrol tadi sebelum ke sini tadi ada yang namanya Tony katanya seperti itu. Sehari-hari disebut Tony. Tapi kok bersikeras Pak Ketua mau minta ganti nama. Ternyata begitu dicek nama panjangnya Syaitonir Rajim gitu loh. Tony-nya di tengahnya diambil gitu. Yang penting asal ada di Al-Qur'an aja katanya. Jadi begini. Orang kalau merubah nama ini bisa karena perbedaan. Jadi misalnya di akta kelahiran namanya A, kemudian nanti di ijazah namanya aja Ahmad dengan K dengan H saja itu jadi persoalan itu. Nah kemudian lagi nanti ada lagi di paspor lain lagi misalnya. Ini harus disesuaikan, diselaraskan, samakan. Nah maka harus pengadilan tadi. Ada orang mungkin yang memang ya namanya harus diganti. Di masyarakat kita ini kan ada apa katanya nama ini kada cocok lagi sakit terus garing terus ada perajakian nah kayak itu lalu berpikir untuk mengganti nama karena tapi payu aja jadi ini diperbolehkan saja diperbolehkan tidak masalah ini tapi tentu dengan apa ketentuan-ketentuan yang inilah jadi bagi kita selama ada data dukungnya sekali itu boleh lebih dari itu memang harus alasan krusial Pak yang bisa dibenarkan untuk penggantian nama kehendak pribadi juga tidak masalah. Jadi nambahkan seperti yang katakan kakak saya ini, Pak Kepala Dinas Dukcapil. Mengganti nama itu adalah hak setiap orang mau ganti nama. Tetapi alasan ganti nama kan harus diketahui. Iya, betul. Melalui proses pemeriksaan, jangan sampai pergantian nama ini menjadi. Memang saya hendak ganti nama aja gitu. Ya Bu, kan nanti ada saksi dulu namanya kok ganti nama. Ya saya pengen ganti Pak supaya saya rezeki lancar. Atau supaya ini tidak sakit-sakitan, boleh. Menimbang bahwa untuk mengganti nama adalah haknya pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
Tetapi pergantian nama itu harus melalui pemeriksaan. Jangan sampai nama A dia punya persoalan macam-macam itu dia yang saya maksudkan. Inilah tujuannya kenapa harus di pengadilan. Iya. Supaya diketahui dan harus ada saksinya kenapa dia ganti nama. Jadi begitu. Dan pada akhirnya kadang nama di ijazah seperti sampaikan Mas Hairin tadi dengan nama di akte kelahiran berbeda. Kalau ganti di ijazah kan susah ini. Iya. Prosesnya luar biasa dan sulit. Ya udah berarti aktenya yang nanti menyelesaikan dengan ijazah. Udahlah nama saya sesuaikan dengan ijazah yang ada. Ada Ali Sobirin, Muhammad Ali Sobirin. Yang sudah di ijazah hanya tertulis Ali Sobirin, Muhammad yang ada akte kelahirannya yang diperbaiki. Ada yang seperti itu. Itu alasan-alasannya. Saya kira demikian memang harus melalui pemeriksaan di pengadilan. Dan masyarakat pendengar semuanya jangan khawatir. Sidang terbuka untuk umum, biaya yang transparan. Tidak ada permintaan macam-macam. Insya Allah kami jaminnya. Hakimnya manis gak serang? Manis, ya. Nggak usah dikasih garam. Ya. Terima kasih. Oke. Pak, kalau satu lagi Pak, kalau tadi kata Pak Hairin untuk ganti nama di Disdukcapil dapat diberikan 1 kali. Dengan persyaratan gitu ya? Ya, dengan persyaratan dengan data yang dukungan sudah ditentukan, gitu ya? dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Selebihnya melalui sidang pengadilan negeri. Di sidang pengadilan negeri sendiri adakah batasan Pak? Berapa kali dia boleh ganti nama dengan sidang? Tidak ada sih. Tidak ada batasan. Karena tidak ada batasan perkalian, tidak ada batasan waktu juga. Iya. Karena mengganti nama itu adalah hak setiap orang. Saya pengen nama saya kemarin ada nama Ida, apa yang salah satu rekan yang bercerita di Dukcapil, namanya itu nama perempuan, laki-laki nih padahal. Oke. Nah, sering kali dibully atau pas saat kegiatan ada misalkan disediakan penginapan malah dicampur dengan perempuan. Ganti nama boleh. Dan kemudian pada suatu saat, tapi alasan-alasan pergantian nama itu kan harus jelas. Kenapa alasannya? Dan itu menjadi pertimbangan hakim, dikabulkan atau tidak nanti kewenangan hakim. Oke. Nah, ini saya mau tanya lagi dengan Pak Hakimnya. Iya. Bagaimana dapat memeriksa bahwa itu dapat dikabulkan permohonan pergantian nama tadi dengan yang tidak dikabulkan itu apa yang menjadi pertimbangan? Satu, tentu keyakinan dari yang bersangkutan untuk merubah nama, Bu. Dalam artian kamu bernama ini begitu ya? Iya, itu satu. Kayak misalnya kemarin ada yang diskusi ke kami, namanya mau diganti, kalau menurut kami namanya agak unik, Bu. Diganti dengan menggunakan bahasa Jawa. Kami tanyakan juga ke yang bersangkutan, ini sudah yakin ganti nama menjadi ini, artinya apa? Apakah misalnya sudah disetujui keluarga besar atau tidak? Dan kami juga lihat apakah pergantian nama ini menimbulkan kerugian tidak bagi pihak ketiga lain yang berkepentingan. Misalnya, ada kan tujuan orang merubah nama, ternyata mau nikah lagi nih misalnya. Tapi tidak mau diketahui istri yang pertama. Nah, itu kami tanyakan juga. Terus apakah kemudian yang bersangkutan punya historical utang di bank? Itu kami tanyakan juga. Jangan sampai kemudian perubahan nama ini malah mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga lainnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar alasan kami untuk memeriksa, dan kemudian kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada hal yang dilanggar, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa itu hak, maka kita juga tidak bisa untuk membatasi yang bersangkutan. Sepanjang itu tadi semuanya sudah terpenuhi, tidak ada hal yang dilanggar, tidak ada pihak yang dirugikan, maka kita bisa untuk mengabulkan perubahan nama tersebut. Faham ya? Tidak ada yang berarti tidak bertentangan dengan hukum. Iya, tidak bertentangan dengan hukum, dan itu adalah hak setiap warga negara. Hanya saja barangkali ya yang punya nama ya Pak ya, jangan terlalu sering gonta-ganti. Ini memuyaki pengadilan, nih memuyaki Dukcapil gitu ya. Kita nih sebenarnya mempermudah gitu ya, cuma jangan dimudah-mudahkan, jangan dianggap main-mainan seperti itu. Yang ulun maksudkan. Seperti itu. Oke, baik. Tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya sebenarnya satu lagi dengan Pak Bambang tentang persiapan ruangan sidang tadi Pak. Itu sangat luar biasa itu sebenarnya. Nanti Mbak Neri datanglah ke Dukcapil. Jalan-jalan sana. Iya, kita bisa ngelihat di sana foto-foto begitu ya. Ini sebuah inovasi yang luar biasa. Para pendengar setia Radio Tuntun Mana FM dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah ada di penghujung, bahkan berada di zona lewat, dan itu tandanya kita harus mengakhiri program Talkshow Tanah Lot Menyapa kita di hari ini. Dan meskipun demikian, saya masih minta closing dari Pak Ketua dan Pak Hairin. Silakan Pak. Baik, terima kasih.
Saudaraku pendengar setia masyarakat Kabupaten Tanah Laut, program ini adalah program kebersamaan, program sinergitas antara Pengadilan Negeri Pelihari dengan Dukcapil Tanah Laut. Tujuannya hanya satu, memberikan layanan yang mudah dan terbaik untuk masyarakat. Manfaatkan sebaik-baiknya dan sampaikan kepada saudara yang lain yang belum tahu, sehingga semua masyarakat menjadi tahu, dan ini adalah untuk satu tujuan, melayani dan sayang kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Oke, baik. Pak Hirit, silahkan Pak. Bapak Ibu pendengar sekalian, di Dukcapil ini kan kita ingin tertib administrasi kependudukan. Oke. Jadi sasaran akhirnya tuh semua penduduk Tanah Laut ini tertib untuk administrasi kependudukannya, KTP dan lain sebagainya. Orang kalau mau mengakses apa aja pasti NIK sekarang, bantuan NIK. Nanti kalau jangankan ini mau Mbak Neri ke ini aja, ke bandara aja ditanya mana KTP-nya, mana. Nah, betul. jadi semuanya sekarang administrasi kependudukan itu yang penting. Jadi bukan lagi menjadi pelayanan dasar, tapi sudah menjadi dasar pelayanan bagi semua kegiatan. Maka kami mengimbau bagi warga sekalian untuk segera atau mungkin secepatnya untuk melengkapi administrasi kependudukan, mulai dari KTP, KK, kemudian akta kelahiran dan seterusnya lah. Jangan sampai tadi mungkin kalau ada akta-akta yang lainnya, akta kematian, akta pengangkatan anak dan macam-macam. Nah, kami berharap memang kolaborasi ini bisa memudahkan masyarakat, bisa mempercepat pelayanan, juga tidak takut-takut lagi ketika salah satu syaratnya itu harus penetapan pengadilan. Di tempat kita sidang di Dukcapil sidangnya. Sehingga pelayanan yang kepada masyarakat memang betul-betul kita harapkan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Bu Nelly. Baik, para pendengar, demikian jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Pak Ketua Pengadilan, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sama-sama Mbak Nelly, terima kasih. Ya, Pak Hirin, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Nelly ya. Oke, Pak Bambang, terima kasih. Pak Hakim, terima kasih. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, Radio Kebanggaan kita bersama.